Halo semuanya, balik lagi bersama Garut Motovlog. Kali ini kita bakalan review salah satu motor dari Kawasaki, yaitu Kawasaki The Tracker dan Kawasaki KLX BF Extreme 150cc. Sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ulas dulu sekilas tentang Kawasaki IB motor yang ada di Jalan Papandayan ini. Untuk Anda user Kawasaki ataupun yang sedang ingin membeli motor Kawasaki, Anda akan mendapatkan asuransi secara penuh, baik untuk rider ataupun unit yang kalian miliki. Untuk keterangan lebih lanjutnya, silakan kalian bisa scan QR code yang ada di bawah dan daftarkan diri Anda sekarang supaya Anda bisa berkendara dengan nyaman, riding dengan nyaman tanpa harus memikirkan jika amit-amit terjadi crash, tanpa harus memikirkan biaya untuk restorasi motor ataupun jasa untuk diri Anda sendiri, kan? Nah, di IB motor ini juga kalian bisa servis motor Kawasaki kalian, apapun jenisnya, apapun mereknya, mau dari 150cc, 250cc, ataupun 600cc ke atas. Karena di sini sudah ada mekanik-mekanik yang handal, yang sudah tersertifikasi. Nah, untuk di sini juga ada layanan untuk bengkelnya. Selain itu juga kalau Anda bosan gitu kan untuk menunggu motornya beres, Anda juga bisa jalan-jalan ke dealernya yang bisa melihat unit-unit apa saja yang terbaru dari Kawasaki. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan motor ini. Untuk kedua motor ini adalah seri tertinggi dari Kawasaki The Tracker dan Kawasaki KLX 150. Untuk The Tracker-nya sendiri, dia adalah versi SE atau Special Edition dari Kawasaki, dan untuk motor KLX-nya dia juga adalah Kawasaki BF 150 Extreme, merupakan versi juga tertingginya juga dari Kawasaki. Untuk segi tampilan di sini mungkin tidak terlalu mencolok ya, hanya terlihat perbedaan dari striping dan dekal yang ada di motor KLX ini. Untuk secara spesifikasi lampu, perlampuan sama, speedometer juga sama. Namun jika kalian perhatikan, di Kawasaki The Tracker ini dia tidak mempunyai starter ankle, sedangkan dia menggunakan ankle. Nah, untuk ground clearance-nya sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan ya. Cuman kalau misalkan dilihat dari spesifikasi yang ada, si The Tracker ini sebenarnya jarak ground clearance-nya atau jarak tanah ke mesinnya itu agak sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan si KLX ini secara spesifikasi. Dan jika kalian lihat juga di sini ada perbedaannya, yaitu ada di bagian disc brake-nya. Untuk disc brake-nya dia sudah memakai semi floating, sedangkan si KLX ini dia masih menggunakan pengereman cakram yang fix ini, belum floating. Untuk jenis cakram yang dipakai masih sama, dan untuk ban tentunya berbeda juga ya. Untuk si The Tracker ini dia lebih memakai ban-ban yang on the road lah, yang bisa di tanah gitu kan. Sedangkan si KLX ini karena basicnya dia adalah motor tempur untuk di tanah, jadi dia sudah memakai ban tahu. Untuk peleknya jelas tentu berbeda. Si The Tracker ini dia memakai pelek berukuran 17 inch, sedangkan si The Tracker ini dia menggunakan velg 21 inch. Jadi untuk velgnya emang jelas-jelas pasti berbeda, karena yang satu dikhususkan untuk di jalan raya gitu kan, sedangkan ini untuk digunakan di jalan tanah lumpur ataupun terabasan. Untuk perbedaannya kedua motor ini hanya ada di ground clearance-nya, yaitu jarak ke tanahnya. Untuk KLX 250 mm, sedangkan untuk yang The Tracker jarak ke tanahnya adalah 270 mm. Terus yang membedakan juga di sini dia ada di daya maksimumnya. Untuk daya maksimum KLX ada di 8,6 kW atau 12 PS, sedangkan untuk yang The Tracker untuk daya maksimumnya 11,7 PS di 8000 rpm. Untuk torsi maksimumnya KLX ada di 11,3 Nm di 6500 rpm, sedangkan The Tracker untuk torsi maksimumnya ada di 12 Nm di 6500 rpm. Jadi untuk perbedaannya itu aja, sedangkan yang lain-lainnya masih sama. Untuk pembahasan lebih panjang dan detailnya kita bahas aja sih The Tracker 150 ini. Karena kalau misalkan bahas yang ini, kita gak dapat kuncinya, dan kita hanya mendapatkan kunci si The Tracker dengan spesifikasi yang sama. Mungkin akan lebih enak jika kita bahas yang ini. Oke, untuk secara fisik kita bahas lagi si The Tracker ini mulai dari depan.
Untuk lampu-lampunya dia masih menggunakan lampu bohlam halogen, dan ini menurut gua cukup worth it. Kenapa? Karena biasanya motor-motor seperti ini tuh kan motor yang biasanya dipakai kadang ke perkebunan gitu kan, atau menjadi apa ya, motor-motor yang enak dikendarai untuk jalanan tanah dan aspal. Lanjut ke bagian panel speedometer di atas. Di sini dia masih menggunakan jarum analog, semuanya analog, dan indikator-indikator di sini terlihat sederhana. Kenapa? Karena ini basicnya emang motor untuk jalanan tanah. Jadi fiturnya dibuat sesederhana mungkin, tapi secara fungsional berfungsi dengan baik. Dan untuk panel-panel yang ada di stang, di sebelah kanan dia ada engine cut off, di sebelah bawahnya dia ada starter, di sebelah kiri dia ada lampu untuk lampu jauh, lampu dekat, lampu lighting, klakson, dan di sini ada cupnya karena masih menggunakan karburator. Untuk suspensi depannya dia menggunakan upside down dengan diameter 35 mm. Lanjut ke bagian stang. Di sini untuk bagian stang dia memiliki riser yang cukup tinggi. Jadi kesannya ketika memakai motor ini ya tegak banget gitu kan. Dan untuk ground clearance-nya, untuk jarak sumbutannya ini dia cukup tinggi juga. Gue yang tingginya kurang dari 170 masih bisa napak sempurna kalau sebelah, tapi kalau dua-duanya agak sedikit jinjit, hampir balet, tapi nggak terlalu balet. Dan ini menurut gue masih cukup oke, karena kalau misalkan kita pakai dia langsung ambles gitu si suspensi belakangnya. Dan untuk suspensi belakangnya dia sudah menggunakan link, jadi akan sangat nyaman sekali jika digunakan di kontur-kontur jalan yang tidak rata, khususnya untuk jalanan Garut ataupun Indonesia yang banyak bergelombang kayak gitu. Untuk armnya dia masih menggunakan arm tipe kotak kayak gini. Dan untuk mesinnya sendiri dia mesinnya 144 cc dengan sistem pengapian, masih menggunakan karburator. Dan untuk karburatornya dia menggunakan karburator Keihin dengan diameter 24. Di sini dia ada untuk pengaturan bensinnya. Untuk sistem pendinginan mesinnya dia masih menggunakan sistem pendinginan udara. Jadi di sini tidak ada radiator ya. Dan untuk transmisinya si mesin 144 cc ini dia salurkan dengan 5 percepatan dan disambungkan ke roda dengan menggunakan rantai ya. Untuk bannya sendiri, untuk yang depan dia menggunakan ban Roadwinner dari RC yang ukuran 100/80 ring 17, sedangkan yang belakang dia menggunakan Roadwinner juga dengan ukuran 120/70 ring 17. Untuk pengereman belakangnya dia cukup unik desainnya, karena jika dilihat si piringannya ini dia rata ya, seperti ini. Ini kalau dilihat sekilas tuh kayak plat besi mentah gitu kan, dipotong dengan uril seperti ini dan ditempelkan. Dan ini terlihat lebih clean, jadi kelihatannya kayak gimana ya, kayak semacam ya unik aja gitu, beda dari yang lain. Untuk joknya dia menggunakan jok berwarna two-tone kayak gini, yang atasnya dia warna abu, dan untuk bagian bawahnya dia berwarna hitam. Jadi terlihat agak seperti menyambung dari bodi ya, padahal ini tuh joknya. Dan joknya ini juga tebal, enak jika dipakai, serta di bagian belakangnya dia ada semacam strap gini untuk pegangan boncenger. Oke, kita coba. Aduh, langsung ambles, enak, mantap. Dan untuk sisi perlindungan dia sudah menggunakan handguard bawaan. Dan ini bahannya PPC, jadi bakalan enak banget, gak bakalan pecah, gak bakalan mudah pecah seperti handguard yang berada di pasaran ini. Oke, kita nyalain ini motornya. Cek gur. Untuk hand gripnya dia kalau misalkan dirasakan itu kayak kecil gitu, tapi sangat responsif.
enak banget. Untuk getaran mesinnya halus, dan mungkin kalau dilebaikan ini tuh emang seperti tidak terdengar suara mesin sama sekali. Senyap banget ini untuk mesinnya, halus banget. Oke, untuk pembahasan kita kali ini dicukupkan sekian saja. Dan jika kalian berminat untuk membeli unit dari Kawasaki-nya, kalian bisa langsung datang ke Kawasaki Pepandayan ataupun bisa langsung pesan secara online melalui WhatsApp dan Instagram dari IB Motornya. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, dan jika ada apa-apa silakan bergabung di asuransi dari Kawasaki, yaitu lewat KRS, Kawasaki Road Service-nya. Dadah.